Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang hari ini dalam penglihatan Pak Yusuf itu cantik sekali kepala sekolah kamu ya. Tepuk tangan buat kamu kepala sekolah kamu. Apalagi berdampingan dengan wakilnya. Wakil ini sering saya sapa tiap kali saya datang, pemuda ganteng. Di ruang bupati baru saya kasih nyanyi sama dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengaitkan 3 makna ketakwaan dengan profesionalisme dunia kerja kita dulu. Mari kita mulai. Yang baru diselesaikan oleh mereka yang muslim itu menghasilkan la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Mari kita kaji secara ilmiah. Takwa itu adalah pintar, takwa itu disiplin, takwa itu kapabilitas kompatibel tinggi, takwa itu kerjasama, takwa itu saling menjaga kesucian hati. Halo? Halo? Ya, begitu. Kalau ke sini arah pikiran kita, maka hasil didikan puasa Ramadan bagi mereka yang Islam, khususnya bagi Pak Jamal dengan anaknya 1-2 orang, harusnya besok datang sekolah Pak Jamal tepat waktu, profesional, disiplin. Anaknya menjadi contoh dari semua anak agama Kristen dan Katolik yang lainnya. Mereka contoh. Dan kalau mereka datang terlambat, Ibu Kepsek, berarti puasa Pak Jamal dan puasa anak-anaknya tidak merubah diri. Inti daripada agama dalam Islam itu, puasa yang mereka lakukan, intinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, merubah tingkah laku mereka yang tidak baik menjadi baik. Maka inti halal bihalal dalam pandangan ulama Islam itu menghalalkan yang haram jadi halal. Ibarat benang yang kusut karena kotor, debu, basah, ditiup angin, kena sinar matahari, cerna, lurus kembali, bening kembali. Itulah ikatan persaudaraan lewat acara halal bihalal. Dalam pandangan Profesor Quraisyiha, halal bihalal ada 3 aspek. 1, halal bihalal itu menghalalkan tadi haram, menghapuskan dosa tadi yang berdosa menjadi tidak berdosa lagi karena jabatan suasana halal bihalal. Yang kedua, dari segi bahasa linguistik, halal bihalal dari kata halal ya halu halalan, artinya sesuatu yang rapuh dijernihkan kembali ke posisi asli fitrah. Orang Islam masuk pada hari raya Idul Fitri dari kata idul dan fitri. Idul artinya perayaan berulang-ulang, fitri artinya suci. Orang Islam kalau sudah masuk hari raya Idul Fitri, maka dia suci dirinya seperti baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Kalau masih setelah itu, maka teman guru kita masih terlambat, malas, tidak mendukung kepala sekolah dan wakil mendesain program menuju akreditasi nilai A, maka itu mereka didikan Ramadan itu, kalau mereka yang Islam tidak profesional pola pikirnya. Karena apa? Membentuk pribadi yang tidak baik menjadi baik, itulah didikan agama. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita kaitkan. Maka kita yang sebagai guru, kalau kami yang Islam terus kami jadi guru, lalu dengan datangnya Ramadan, puasa yang artinya menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu siang hari, yang walaupun mereka suami istri yang sah tidak boleh berhubungan pada siang hari, haram hukumnya. Pada puasa di bulan Syawal, sekarang Syawal artinya peningkatan amal ibadah. Jadi kalau Ibu Kepsek lihat
teman-teman saya Islam dipimpin oleh Pak Jamal dan senior saya sana, dan sengaja diam-diam beliau itu. Lalu mereka tidak membelenggu anaknya jam sholat, biarkan mereka sendiri juga terlambat sholat, itu tidak profesional. Dan hasil Ramadan ragu. Tidak boleh, harus ada peningkatan. Maka sekarang bulan Syawal ini bulan peningkatan amal ibadah mereka. Saya tanya Pak Jamal sekarang, ini pengawas dialog dengan Bu, sudah ingatkan pada anak-anakmu untuk puasa Syawal dalam bulan Syawal selama 6 hari? Belum kasih ingat, besok kasih ingat. Kalau tidak, kamu tanggung Allah. Itu. Nah, bagaimana kita sebagai guru yang profesional? Guru yang profesional itu tadi ada ayat yang sudah diangkat oleh kiai kita, penceramah kita. Ayatnya bunyi begini, beliau langsung pakai bahasa Indonesia. Saya angkat boleh, maaf Bapak Ibu Kepsek, supaya dasar hukum jelas. Ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, semua kita. Ati Allah, taat pada Allah, semua kita taat pada Tuhan. Wa atiur rasul, taat pada Nabi. Wa ulil amri minkum, dan taatlah pada para pemimpin kamu. Bu, kalau teman-teman tidak taat program kita, itu pertanda kalau dia itu Pak Jamal namanya, itu dia tidak paham ayat ini. Laporkan saya kasih pindah saja. Itu menggunakan bahasa birokrasi tapi profesional. Jadi guru zaman milenial sekarang guru profesional. Anak-anakku sekalian, halo anak-anak di luar dengar Pak Guru omong, bisa dengar? Bisa. Teman-teman guru bisa dengar? Ingat teman-teman, hidup kita hari ini pada zaman era globalisasi. Saya tambah lagi satu kalimat. Dan digitalisasi, transformasi informasi. Itu keren hari ini kita. Siapa tinggal oleh IT, selamat, goodbye my dear. Please you always come late. Silakan kau suka terlambat terus. Siapa jemput teknologi, kau maju. Amin. Oleh karena itu, guru, kepala sekolah, anak didik merupakan satu kesatuan yang utuh. Tuhan bilang, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatu padulah, jangan berpecah belah. Menghasilkan akreditasi nilai A, ayo mulai besok itu Kepsek mulai canang sudah program kerjasama. Mereka sudah dengar saya omong sebagai pengawas. Ini nanti saya lapor di Pak Iman, kita punya hadis cerita apa materi yang saya sampaikan. Ingat materi yang saya sampaikan judulnya ketakwaan membawa profesionalitas para guru. Nah, ingat itu teman-teman guru, ketakwaan membawa profesionalitas para guru. Nah, jadi kemarin di SMP SMA 1 Kupang Tengah juga saya kasih dan catatan ini buat Pak Sol. Nah, teman-teman sekalian, itulah hikmah halal bihalal. Saya tambah sedikit saja dari materi beliau. Saya tidak berani mengkotak-atik kalau dari segi adab saya denda juga itu nggak boleh itu. Tapi memang tadi beliau sudah uraikan semua kita, wawasan kita makin tambah. Ada yang saya belum baca, begitu beliau sampaikan teringat saya waktu saya sekolah. Itulah manfaatnya kita kalau duduk begini tambah literatur. Saya tambah secara ilmiah lagi, Bapak Ibu teman guruku yang sekalian. Pinjam teori Abraham Maslow. Beliau mengatakan menjadi orang takwa dan pintar itu adalah orang yang selalu dan selalu bergerak mulai dari tingkat dasar seperti kebutuhan yang primer itu menuju ke tingkat yang paling tinggi yaitu pada kebutuhan mewah dan luks, aksesori. Dan disitulah hakikat perjuangan hidup manusia yang sangat utuh. Itulah insan Tuhan yang kamil. Itulah manusia yang paripurna. Nah, kita semua mau mengejar itu. Guru profesional paripurna, wali kelas profesional paripurna, kepala sekolah profesional paripurna.
Akhirnya dari semua perjalanan hidup kita kembali menghadap Tuhan, lalu kita serahkan amal ibadah, diterima oleh Tuhan. Inilah ibadah saya, Ibu Lumba, saya Ustaz Yusuf, saya Pak Kiai yang barusan memberi materi tadi. Kalau omong lain, kenyataan perbuatan lain tidak pakai dalam agama. Hal yang menarik, saya di S2 Islam itu ternyata dari semua ilmu perbandingan agama itu mengajarkan hal yang paling aktual, dan pertama adalah soal ketakwaan. Makanya saya tadi menyampaikan takwa itu profesional, takwa itu pintar, bisa melakukan baik hanya orang bertakwa. Nah, sekalian, hadirin sekalian, persoalan sekarang itu, apakah Pak Jamal sebagai guru agama Islam dan saya orang Islam, Pak Kiai tadi orang Islam, lalu mampu tidak mentransformasikan hasil puasa itu dalam kehidupan sehari-hari aktual buat dirinya, anak istrinya, sekolah anak-anak yang dia didik, dan tugas yang diemban oleh kepala sekolah. Mampu tidak? Kesinilah arahnya, bagaimana membawa ketakwaan itu kepada tugas kehidupan keseharian. Ini yang namanya Islam ya'lu wa la yu'lah alaih. Ajaran Islam tinggi dan agung, mulia, tergantung orangnya. Jadi betul yang bikin bom-bom itu bukan, itu baca setengah-setengah, pakai topeng lalu bikin salah. Maaf teman-teman, kita dunia NTT betul kalau presiden provinsi menjadi pembelajar toleransi. Mari kita jaga. Saya bangga dengan kepala sekolah, wakilnya, dan semua teman-teman guru. Yang Pak Jamal hanya dengan anak 3 orang bisa laksanakan ajaran ini, bisa laksanakan kegiatan ini. Satu hal yang luar biasa. Semua SMP Kabupaten Kupang, ini baru 2 SMP. Kemarin Kupang Tengah, beliau ini, hari ini di SMP Negeri 2 Kupang Timur. Tidak semua kepala sekolah sudah berani melakukan hal seperti ini. Butuh inovasi, butuh pintar, butuh aktualisasi ide kita. Ini yang perlu saya sampaikan sebagai seorang pengawas, mengharapkan teman-teman guru, mari kita dukung program itu kepala sekolah, kita dukung hal-hal yang terbaik. Besok, lusa, dan seterusnya kita SMP Negeri 2 akan sama bergabung dengan sekolah-sekolah lain. Kalau perlu Ibu punya ide, teman-teman, kita punya keinginan menjadi pionir daripada SMP-SMP yang ada di kota Kabupaten Kupang ini. Ini harapan kita. Dan disinilah orang Islam boleh kamu besar mulut, Ustaz Jamal, Islam rahmatan lil alamin, bahwa agama Islam rahmat untuk seluruh alam. Tapi kalau diri tidak profesional, ragu menjadi rahmatan lil alamin. Ini agak tegas, kritik tajam, tapi kepingin membangun kebersamaan kita. Silakan Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru, mari kita bina kerjasama di sekolah kita. Kita lakukan sebaik-baiknya, kritis boleh kepada pimpinan, tentu dengan etika, dengan cara yang baik, cara menyampaikan. Itu kita ini orang berilmu, kita ini orang pintar, tambah kita beragama, ilmu agama kuat menghasilkan produksi hasil kerja kita yang bagus sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ini yang harus terjadi, dan ini berat. Butuh keberanian kita untuk melakoninya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Bapak Ketua Komite, jangan tinggalkan kami di sekolah ini saja. Bapak sering datang, berilah sesuatu buat kami sehingga betul-betul komponen kehidupan umat masyarakat ini, eksponen kesatuan SMP Negeri 1 Kupang Timur. Siapapun dia, mari kita bangun kerjasama. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 menjadi SMP yang baik seperti yang kita idam-idamkan. Para guru-guru agama, Bu, saya lapor ke kepala kantor besoknya nanti. Kalau yang tidak hadir hari ini, bisa tetap bisik saya, guru agama mana yang tidak hadir itu supaya saya bisa bertahu dengan beliau. Ini kegiatan-kegiatan harus mereka promosi, bukan Pak Jamal diberitahu oleh Ibu Kepsek, tidak, beliau yang memberitahukan kepala sekolah ada keinginan ini, Bu. Nah, ini kenapa kita harus latih inovasi dan kreativitas. Terima kasih, mohon maaf sedalam-dalamnya kalau ada kekurangan, itu adalah kepunyaan saya, kalau ada kepunyaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.